kunci perkembangan. Makan keluar perkembangan anak sebanyak-banyaknya, ya. Kesannya ilmiah, di bawahnya ada tulisan sumber, tapi ternyata sumbernya nggak bisa diklik. Nah, itu berarti saya nggak larang Anda pakai AI, tapi Anda tidak membaca. Yang saya minta adalah bukan banyak-banyaknya tugas Anda, tapi Anda membaca pertanyaan dan mencari jawabannya, gitu. Ya, itu banyak ya. Kalau ketemu seperti itu biasanya nilainya langsung saya drop, harusnya nilainya bisa 80, 90, saya kasih 60. 60 nggak lulus langsung. Saya nggak usah kasih 0, ya. Saya kasih aja 60, nggak lulus langsung. Atau 50, langsung nggak lulus. Ya, ada satu nilai 50 pasti nggak lulus semuanya. Jadi, tolong diperhatikan sekali di dalam mengerjakan tugas, kerjakanlah sesuai yang ditanya. Kalau kita lagi belajar tentang kode etik, Anda nggak usah bahas Alkitab. Karena kita lagi nggak belajar tentang perjanjian baru atau perjanjian lama. Yang dibahas adalah tentang kode etik. Jadi bahaslah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi nggak usah kemana-mana jawabnya. Kenapa? Menghemat juga waktu saya baca jawaban Anda seperti khotbah, saya juga pusing gitu. Tapi teorinya nggak dapet gitu. Padahal sebenarnya saya kan pengen Anda membaca teori. Ya, ada saatnya ketika Anda membawa Alkitab, mengutip Alkitab itu mungkin kalau mata kuliahnya sesuai dengan yang ada, ya boleh silakan. Tapi khusus mata kuliah yang saya ampuh kan tidak dipertanyakan tuh tentang sisi Alkitabiahnya, ya kecuali nanti ada kasus yang mengandung nilai moral. Nah, di situ baru Anda bisa cantumkan tentang sisi rohaniahnya karena ada mengandung moral. Tapi kalau tidak, nggak usah, jawab aja sesuai dengan pertanyaannya. Jadi nggak usah ngarung ngidul, nggak usah khotbah di dalam ujian atau tugas. Pesan saya gitu ya. Saya harap semuanya sama karena kalau kayak ujian, kalau kayak khotbah, jadi saya bingung sebenarnya nih dia lagi ngebahas apa gitu karena pertanyaan saya bukan itu gitu. Itu ya. Jadi nggak usah jadi apa ya? Berbicaralah sesuai dengan keilmuannya. Ada yang keilmuannya memang bisa berbicara seperti itu, ada yang keilmuannya enggak. Kebetulan kita belajarnya psikologi. Walaupun kita psikologi Kristen, kalau kasusnya tidak bersinggungan dengan moral, berarti kita nggak usah ngebahas tentang itu. Kalau bersinggungan dengan moral, mungkin Anda bisa kutip dalam Alkitab, begini-begini, kalau kasusnya seperti itu ya. Tapi kalau enggak, sesuai dengan yang ada saja, gitu ya, teori yang ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk perkuliahan kita. Ya, Belum, Bu. yang ya silakan. Belum ada, Bu. Oke. Karubaba boleh buka kamera nggak? Atau Wayem? Wayem hilang ya? Sekarang Hermolino ada, Wayem hilang. Ganti-gantian ya? Itu emang susah sinyal atau bagaimana saya nggak tahu juga ya. Pak Boninya udah keluar soalnya. Oke, kalau tidak ada kita hari ini akan belajar tentang kode etik ya. Menurut Dinda, ya ini Dinda yang bawa doa tadi. Dinda, apa sih yang akan kamu pelajari di mata kuliah kode etik psikologi? Apa Dinda? Belum pernah belajar Kira-kira. kode etik sebelumnya, baru perdana. Belum pernah ngedengar kata kode etik. Belum, Bu. Gimana, Dinda? Iya, belum pernah, Bu. Ini baru pertama dengar. Oke, coba Deviga, kira-kira kode etik itu apa ya? Mungkin aturan kali ya, Bu. Aturan dalam dunia psikologi. Aturan dalam dunia psikologi. Ya. Oke. Ya. Ibu Jenny, apa kira-kira kode etik ya, Bu?
Sama ya, sepertinya prinsip-prinsip yang harus kita pegang.